Hello Indonesia, this is your captain speaking. Langit Timur Tengah selalu murung dan berat. Denting musim panas tidak lagi diiringi oleh tarian padang pasir atau nyanyian muezin. Timur Tengah mungkin diciptakan bukan untuk perdamaian. Karena dari dulu sampai sekarang selalu ada perang, tembak-menembak, bom di sana-sini, penggulingan pemerintah secara berdarah dan memakan korban. Dari dulu sampai sekarang seperti itulah Timur Tengah. Yang sedikit membedakan, ia tidak lagi menunjukkan supremasi Israel di kawasan. Yang terjadi justru sebaliknya. Israel jadi negara pesakitan, makanan empuk Iran. Israel mungkin tak menyangka hegemoni mereka atas Palestina tak ada apa-apanya di hadapan Iran. Bom dijatuhkan, rudal ditembakkan. Tel Aviv, Beersheva, Ashkelon hingga Haifa porak-poranda. Beberapa titik nyaris rata dengan tanah. Mereka kini disela ledakan supersonik dan gemuruh kehancuran. Hari itu, dunia kembali mendekat pada tepi jurang. Melihat saudara dekat teraniaya, Amerika Serikat datang mengulurkan tangan, melancarkan serangan ke Iran. Celakanya ini bukan serangan biasa. Amerika tidak membidik pangkalan militer, tidak membidik pemimpin tertinggi negara. Lebih parah dan fatal, serangan presisi dilancarkan terhadap 3 situs nuklir utama di Fordow, Natanz, dan Isfahan. 3 nama yang selama 2 dekade terakhir tak pernah jauh dari pembicaraan tentang senjata pemusnah massal. 3 kota yang menjadi denyut jantung program nuklir Iran dan kini menjadi luka terbuka di tubuh Republik Islam itu. Dan seperti biasa, dalam perang modern, ledakan di dunia nyata disusul oleh gemuruh lebih luas di dunia diplomasi. Dunia bertanya, kemana arah angin akan membawa bara kali ini? Serangan ini tidak datang begitu saja. Ia bukan dentuman pertama dalam pertikaian panjang antara Amerika dan Iran. Tapi yang membedakannya adalah simbol dan skalanya. Fordow, situs yang tersembunyi di dalam gunung, dibangun Iran dengan satu pesan, tak bisa disentuh. Natanz, jantung pengayaan uranium, tempat ribuan sentrifugal bekerja siang malam. Dan Isfahan, tempat konversi uranium menjadi gas heksafluorida, adalah kunci sebelum uranium diputar dalam mesin pemusnah atau penemuan damai. Ketiganya dihantam dalam satu malam oleh rudal jelajah dan drone stealth. Pentagon menyebutnya operasi pencegahan, sebuah istilah steril yang menyembunyikan dampak manusia dan geopolitik di balik logika militeristik. Iran menyebutnya sebagai agresi terang-terangan dan tindakan perang. Dunia tahu serangan ini bukan sekadar pesan. Ini adalah pengumuman bahwa Amerika Serikat tak akan tinggal diam jika ambisi Iran soal nuklir melewati batas merah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim serangan sukses besar. 100% mengenai target, menghancurkan markas nuklir yang selama ini dianggap sebagai mitos. Sebaliknya, Iran menyebut serangan tidak berdampak signifikan. Seorang pejabat senior kepada Reuters menyebut seluruh objek utama nuklir sudah dipindahkan, terutama yang ada di Fordow. Pemindahan ini dilakukan beberapa hari sebelum serangan Amerika Serikat. Ini merupakan langkah pencegahan dari pemerintah yang sudah mengetahui lebih dulu rencana sang rival. Tak hanya itu, para ilmuwan nuklir dan pekerja juga turut dievakuasi jauh-jauh hari. Dalam laporan yang sama, turut disebutkan bahwa jumlah personel di Fordow sangat minim. Sehingga, kendati ledakan yang terjadi begitu dahsyat, belum ada korban jiwa yang dilaporkan. Meski demikian, bukan berarti Iran akan diam. Mereka justru bereaksi dengan sangat keras. Bukan sekadar mengutuk dan mengancam musuhnya dari luar benua. Dalam hitungan jam setelah kejadian, negara Persia langsung menghujani Israel dengan puluhan rudal hypersonik. Iran seakan menjawab dengan kasar dan berani. Israel, sahabat karib Amerika Serikat, dihabisi lagi. Dan tentu itu hanyalah awal. Sebab mereka sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membuat Amerika menyesal, kendati bukan dengan bom maupun rudal. Untuk memahami titik ini, kita harus menengok ke belakang. Perseteruan Amerika-Iran bukan hanya soal nuklir. Ia soal revolusi 1979, soal penyanderaan diplomat Amerika Serikat, soal embargo, soal Irak dan Suriah, soal Hizbullah dan Hamas, soal sanksi, dan tentu saja soal siapa yang berhak menentukan masa depan Timur Tengah.
Nuklir hanyalah puncak dari gunung es itu. Dan sejak Iran mulai memperkaya uraniumnya di atas batas perjanjian JCPOA, kesepakatan nuklir 2015 yang ditinggalkan Trump pada 2018, jarum jam bergerak makin cepat menuju konfrontasi terbuka. Ketegangan makin meruncing seiring keterlibatan Iran dalam berbagai konflik kawasan. Serangan terhadap tanker di Selat Hormuz, dukungan terhadap Houthi di Yaman, dan tentu saja dukungan terbuka terhadap milisi Syiah yang kerap bentrok dengan pasukan AS di Irak dan Suriah. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan serangan proksi. Ini bukan bayangan bayang-bayang. Ini pukulan langsung dari satu negara ke negara lain. Keputusan Amerika menghantam fasilitas nuklir Iran benar-benar membuat si empunya rumah habis kesabaran. Kini mereka akan menentukan masa depan dunia. Selat Hormuz yang menjadi pintu keluar dan masuknya pasokan minyak dunia dalam kendali penuh. Ya, sesuai perkiraan banyak orang, parlemen Iran akhirnya menyetujui penutupan Selat Hormuz, yang berarti akses ke jalur minyak utama dunia diblokir. Penutupan ini bisa berdampak besar dan panjang, bisa mengguncang ekonomi dunia dan kejatuhan beberapa negara besar. Perlu diketahui, Selat Hormuz adalah jalur ekspor minyak dan gas yang dipasok dari juragan minyak dunia seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan Qatar. Imbasnya, ketersediaan minyak global akan turun drastis, dan sudah pasti harganya bisa naik berkali-kali lipat. Dampak luar biasa besar ini pula yang membuat Amerika Serikat panen kecaman, termasuk dari Sekjen PBB, Antonio Guterres. Saya sangat khawatir dengan penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat terhadap Iran hari ini. Ini adalah eskalasi berbahaya di wilayah yang sudah diambang batas, dan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Ada risiko yang berkembang bahwa konflik ini dapat dengan cepat lepas kendali, dengan konsekuensi bencana bagi warga sipil, wilayah, dan dunia. Saya menyerukan kepada negara-negara anggota untuk melakukan deeskalasi dan menjunjung tinggi kewajiban mereka di bawah piagam PBB dan aturan hukum internasional lainnya. Pada jam yang berbahaya ini, sangat penting untuk menghindari spiral kekacauan. Tidak ada solusi militer. Satu-satunya jalan ke depan adalah diplomasi. Satu-satunya harapan adalah perdamaian. Serangan ini menunjukkan satu hal yang mengkhawatirkan. Diplomasi tengah kehilangan tempatnya. Ketika peluru berbicara, meja perundingan jadi sunyi. Gedung Putih mengklaim bahwa mereka tak punya pilihan lain. Iran sudah terlalu dekat untuk memiliki senjata nuklir, kata juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tapi Iran membantah keras. Program kami murni damai, ujar juru bicara AEOI atau Badan Energi Atom Iran. Dan kini Amerika telah menyerang kedaulatan kami berhak membalas. Dan disinilah dunia menahan napas. Apakah ini akan menjadi perang teluk versi ketiga? Atau babak pembuka dari konflik yang lebih luas, melibatkan Israel, Hizbullah, dan bahkan Rusia? Di sisi lain dunia, kekuatan-kekuatan besar mulai bergerak. Rusia mengecam serangan Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai tindakan unilateral dan provokatif. Tiongkok menyerukan deeskalasi dan memperingatkan bahwa kawasan sudah cukup terbakar. Uni Eropa gelisah. Mereka tahu betul bahwa satu rudal yang salah sasaran bisa menyulut ledakan ekonomi global. Karena Iran tak hanya punya uranium, tapi juga minyak. Dan ia berada di gerbang vital jalur suplai energi dunia. Dan di dalam negeri Amerika sendiri, tak semua pihak sepakat. Beberapa anggota Kongres mempertanyakan keputusan Presiden untuk menyerang tanpa persetujuan legislatif. Tapi mayoritas publik tampaknya mendukung. Karena narasi menghentikan Iran sebelum terlambat sudah terlalu kuat mengakar sejak 9/11. Bagi Iran, pilihan kini mengerucut, balas atau tahan. Jika mereka membalas dengan keras, risiko perang terbuka sangat nyata. Eskalasinya bisa menjalar kemana-mana. Tapi jika mereka diam, maka retorika revolusioner yang selama ini dijaga rezim bisa runtuh. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dikabarkan mengadakan pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan Nasional. Dalam pidatonya yang disiarkan ke seluruh negeri, ia berkata, "Mereka pikir kita akan diam. Mereka keliru. Api perlawanan akan menjalar ke seluruh kawasan. Pasar minyak langsung melonjak. Bursa saham dunia bergetar. Dan rakyat Iran yang selama bertahun-tahun hidup di bawah sanksi, inflasi, dan pembatasan kembali jadi korban dari drama kekuasaan yang dimainkan dari atas." Kemungkinan ke depan terbentang dalam 3 skenario utama. Perang terbuka. Iran membalas serangan Amerika secara langsung, dan kedua negara terlibat dalam perang terbuka. Ini bisa melibatkan pangkalan Amerika Serikat di Irak, Teluk Persia, bahkan Israel.
Efeknya akan menghancurkan tidak hanya bagi kedua negara, tapi juga ekonomi global. Perang dingin baru di Timur Tengah. Iran memiliki jalan diplomasi agresif, menyerang melalui proksi, meningkatkan tekanan lewat Houthi, Hizbullah, atau milisi di Irak, tanpa mengklaim secara resmi. Ini memperpanjang konflik dalam bentuk perang bayangan. Kembali ke meja perundingan. Dunia mendorong kedua negara untuk kembali berunding, dengan mediasi dari negara netral seperti Qatar atau Oman. Tapi luka yang ditinggalkan terlalu dalam, dan kepercayaan yang dibangun susah payah mungkin tak bisa dikembalikan dalam waktu dekat. Luka ini yang membuat Iran menutup sementara jalan diplomasi. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan kemustahilan itu dengan menyebut Amerika Serikatlah yang berkhianat terhadap perundingan damai. Semua orang harus tahu bahwa kami menempuh jalur diplomasi, tetapi Amerika dan rezim Zionis melancarkan serangan agresif terhadap Iran dan rakyatnya. Dan kami akan menggunakan semua kemampuan untuk membela diri. Tidak masuk akal untuk menuntut Iran kembali ke jalur diplomasi. Saya tidak tahu berapa banyak ruang yang tersisa untuk jalur diplomasi setelah fasilitas nuklir kami dibom. Amerika tidak diplomatis dan hanya memahami bahasa kekerasan dan ancaman. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati piagam internasional dan hukum internasional, serta tidak mematuhi satupun dari keduanya, ungkap Abbas Araghchi. Dalam salah satu puisi Farrokh Farrokhzad yang masyhur ditulis, "Dan langit akan jatuh jika kita saling membunuh demi keyakinan." Mungkin ia sedang bicara pada masa kini, pada dunia yang makin mudah menekan tombol rudal dibanding mendengarkan suara lawan. Amerika telah memukul jantung nuklir Iran, tapi kenyataannya bukan lagi siapa yang menang, melainkan berapa banyak jiwa yang akan terhimpit di antara ego, geopolitik, dan dogma. Dan kita, para penonton dari jauh, hanya bisa berharap bahwa malam-malam yang terbakar di Fordow, Natanz, dan Isfahan tidak menjelma menjadi fajar terakhir bagi kawasan yang sudah terlalu lama berdarah, karena tak ada kemenangan yang benar-benar indah di atas puing dan tangis.